Halo anak Pak Guru kelas 5, apa kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini ketemu lagi bersama Pak Kiki Ginting. Kita akan belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar kecepatan. Nah, untuk memahami kecepatan ini terlebih dahulu kita akan belajar hubungan antar satuan jarak ya. Tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari ini adalah setelah pembelajaran kalian akan mampu mengerjakan soal-soal atau memahami ya soal-soal yang berkaitan dengan satuan jarak atau mengubah satuan jarak tersebut ya dari satu satuan ke satuan yang lain. Kalian masih ingat dengan tabel berikut ini ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, Bapak bacakan barusan berurutan ya. Dari yang paling tinggi ke paling bawah. Ini adalah satuan jarak, atau kemarin di saat kelas 4 kalian pelajari itu adalah satuan panjang ya. Pada saat mencari luas begitu ya. Masih ingat ya? Kalau setiap naik satu tangga dia dibagi 10, dan jika turun satu tangga dia akan dikalikan 10. Masih ingat ya pelajaran kelas 4 kemarin? Nah, agar lebih paham anak-anak Pak Guru semua tentang satuan jarak ini ya, Bapak akan memberikan kepada kalian contoh soal ya. Contoh soalnya, misalnya Bapak tulis 2 km sama dengan berapa hektometer. Nah, kita lihat di tabel dari kilometer ke hektometer itu dia turun satu tangga ya, turun satu tangga. Nah, karena turun satu tangga, kita kerjakan dulu, kita tulis dulu 2 dikali 10. Karena tadi satu tangga turun kali 10 ya, hasilnya 20. Maka 2 km sama dengan 20 hektometer. Begitu ya. Nah, misalnya Bapak buat contoh nomor 2 biar lebih paham lagi. 5 hektometer sama dengan berapa meter? Nah, misalnya begitu ya. 2 hektometer sama dengan berapa meter? Sekarang kita lihat dulu. 5 hektometer, kita tuliskan 5-nya ya anakku. 5. Nah, dari hektometer ke meter dia turun. Kalau turun tadi Bapak bilang dikali ya kan? Dari hektometer ke meter dia berapa tangga turun aku? 2 tangga, iya. Jadi 2 tangga, jadi 10 kali 10, sebanyak 2 kali dikalikan 10-nya. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Maka 5 kali 100 sama dengan 500 meter. Nah, begitu ya. Nah, kalau naik bagaimana Pak Guru? Nah, kalau naik Bapak buat juga contohnya. Kalau naik nomor 3, misalnya Bapak tulis 1000 atau 100 desimeter sama dengan berapa meter. Nah, dari desimeter misalnya Bapak buat ke meter. Nah, kita tuliskan dulu ya. Angkanya 100 ya, 100 desimeter. Nah, jadi 100 kita tuliskan 100. Dari desimeter ke meter naik berapa tangga? Iya, naik satu tangga. Jadi kalau naik satu tangga dia dibagi, iya, dari desimeter ke meter naik satu tangga berarti dia dibagi 10. Ya, bagus. Mantap, dibagi 10. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka hasilnya 100 desimeter sama dengan 10 meter. Begitu ya. Nah, misalnya Bapak buat lagi satu contoh soal lagi. Nomor 4, misalnya Bapak buat 1000 meter sama dengan, misalnya kita ubah dari meter ke hektometer. Ya, dari meter ke hektometer. Nah, kita tuliskan kembali dulu ya. 1000 meter, kita tuliskan 1000-nya. Kalau dari meter ke hektometer, naik apa turun? Naik ya, naik berapa tangga Nago? Iya, naik 2 tangga. Jadi kalau 2 tangga dia berarti 10 kali 10 sebanyak 2 kali. Kalau 3 kali dia dikalikan 10 kali 10 kali 10 kalau naik 3 tangga ya. Jadi bagi 1000, ini kan 2 tangga. Jadi dibagi 100, maka 1000 bagi 100 sama dengan 10. Jadi 1000 meter sama dengan 10 hektometer. Nah, begitu. Nah, jika sudah paham dengan contoh soal yang seperti tadi, Bapak buat contoh soal yang seperti berikut ini. Contoh yang kelima, 2 km tambah 4 hektometer. Nah, sama seperti contoh satuan waktu kemarin, jika ada operasi seperti ini, kita pisahkan satu persatu ya. Kita pisahkan satu persatu. 2 km dulu kita ubah ke meter, begitu ya. Lalu
Yang 4 hektometer kita pisah dengan 2 km. Jadi 4 hektometer berapa meter, begitu ya. Nah, jadi kita tuliskan lagi 2 kali. Nah, karena apa kali? Karena dari kilometer ke meter. Dari kilometer ke meter berapa kali turun aku? Iya, 3 kali. Jadi kalau 3 kali berarti kali 1000. Nah, kenapa kali 1000? Karena 3 kali. 10-nya dikali 3. Dikali sebanyak 3 kali maksud Bapak. Jadi 2 kali 1000. Jadi 2 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 2000 ya. 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter gitu. Nah, sekarang pada hektometer 4 kali dari hektometer ke meter. Berapa kali turun? 2 kali. Nah, biar gampang kalau 2 kali dia turun aku berarti 2 nolnya. Gitu saja ya. 3 kali dia turun 3 nolnya berarti ribuan. 4 kali dia turun berarti puluhan ribu gitu ya. Nah, jadi ini 4 kali 100 sama dengan 400. Jadi kita jumlahkan hasilnya ya. 2000 tambah 400 sama dengan 2400. Maka 2 km tambah 4 hektometer sama dengan 2400 meter. Begitu ya. Bapak buat contoh yang ke-6 ya biar lebih paham. Misalnya Bapak buat soalnya 5 hektometer dikurang, kalau tadi tambah sekarang dikurang 1000. Misalnya Bapak buat 1000 desimeter ya. Kita akan ubah ini ke misalnya kita ubah ke meter ya. Dari 5 hektometer kurang 1000 desimeter sama dengan berapa meter. Nah, jadi 4 hektometer sama dengan berapa meter gitu ya. Kita pisahkan dulu. 1000 desimeter sama dengan berapa meter. Nah, begitu. Nah, jadi dari hektometer ke meter naik apa turun? Nah, ya turun ya, turun. Jadi 5 dikali. Kalau turun dikali, berapa kali turun? 2 kali, berarti 2 nolnya. 5 kali 100. Nah, begitu ya. Jadi 500 meter. Sekarang kita perhatikan 1000 desimeter. Dari desimeter menuju meter. Nah, naik berapa tangga? 1 tangga. Jadi kalau 1 tangga berarti 1 nolnya, berarti puluhan. Kalau naik dibagi, ya kan? Maka dibagi 1000 dibagi 10. Iya, bagus. Nah, 1000 dibagi 10 sama dengan 100 meter. Nah, apa operasinya anakku? Tambah apa kurang? Kurang ya, maka dikurangkan 400 meter hasilnya. Nah, jadi 5 hektometer dikurang 1000 desimeter sama dengan 400 meter. Nah, begitu caranya ya. Gampang ya? Gampang, Bapak yakin gampang ya. Nah, untuk tugasnya di buku SPS halaman 34 latihan 2 nomor 1 bagian A, C, E, F, H dan nomor 2 bagian A dan B. Begitu ya anak-anak Pak Guru, tetap semangat belajarnya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Pak Guru ya. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Terima kasih.